Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyajikan video narasi sejarah dan perkembangan model konseling transaksional dan analisis kasus maladjustment menurut model konseling transaksional. Yang pertama, sejarah singkat model teori konseling transaksional. Model teori konseling transaksional berasal dari analisis transaksional yang dikembangkan oleh Eric Berne pada akhir tahun 1950-an. Berne adalah seorang psikiater yang tertarik mempelajari cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Ia kemudian mengembangkan teori yang menjelaskan bahwa perilaku dan komunikasi seseorang dipengaruhi oleh 3 keadaan ego, yaitu parent, orang tua, adult, dewasa, dan child, anak. Teori ini mulai dikenal luas setelah Berne menerbitkan buku Games People Play pada tahun 1964. Yang kedua, kepribadian individu menurut model konseling transaksional. Yang pertama, ego orang tua atau parent. Berisi nilai, aturan, nasihat, dan sikap yang dipelajari dari orang tua atau orang dewasa lainnya. Contohnya, memberi nasihat, melarang, mengkritik, atau melindungi orang lain. Yang kedua, ego dewasa atau adult. Bersifat rasional, logis, dan objektif. Individu berpikir berdasarkan fakta dan mampu mengambil keputusan secara matang. Contohnya, menganalisis masalah dan mencari solusi yang tepat. Yang ketiga, ego anak atau child. Berisi perasaan, keinginan, dan pengalaman masa kecil. Contohnya, merasa senang, sedih, marah, spontan, atau memberontak. Baik, materi selanjutnya yaitu teknik konseling transaksional. Yang pertama yaitu analisis struktur. Membantu konseli mengenali 3 status ego, yaitu parents, orang tua, adult, dewasa, dan child, anak. Yang kedua, analisis transaksi. Menganalisis pola komunikasi antara konseli dengan orang lain untuk mengetahui penyebab masalah dalam hubungan interpersonal. Yang ketiga, analisis permainan atau games analisi. Mengidentifikasi pola perilaku atau permainan psikologis yang sering dilakukan dan dapat menimbulkan konflik. Yang keempat, analisis naskah hidup. Membantu konseli memahami keputusan dan pola hidup yang terbentuk sejak masa kecil serta pengaruhnya terhadap kehidupan saat ini. Selanjutnya, tujuan konseling transaksional. Tujuan konseling transaksional adalah membantu individu memahami cara berpikir, perasaan, dan perilakunya dalam berinteraksi dengan orang lain. Melalui konseling ini, konseli diharapkan mampu mengenali status ego orang tua, dewasa, dan anak yang mempengaruhi perilakunya. Secara lebih khusus, tujuan konseling transaksional adalah yang pertama, membantu konseli memahami diri sendiri dan pola komunikasinya. Yang kedua, membantu konseli mengubah perilaku yang tidak efektif menjadi lebih positif. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan mengambil keputusan secara rasional dan bertanggung jawab. Yang keempat, meningkatkan hubungan interpersonal dan sehat dengan orang lain. Yang kelima, membantu konseli menjadi pribadi yang mandiri, sadar diri, dan mampu mengontrol kehidupannya. Yaitu proses konseling transaksional. Yang pertama yaitu membangun hubungan konseling. Konselor menciptakan hubungan yang hangat dan saling percaya dengan konseling. Yang kedua yaitu mengidentifikasi masalah. Konselor dan konseling bersama-sama membahas masalah yang sedang dihadapi. Dan yang ketiga yaitu menganalisis ego dan transaksi. Konselor membantu konseling memahami satu ego yang dominan dan pola komunikasi dengan orang lain. Dan yang keempat yaitu membantu perubahan perilaku. Konseling diajak mengubah pola pikiran, perasaan, dan perilaku kurang efektif menjadi lebih sehat. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan terminasi. Konselor mengevaluasi perkembangan konseling dan mengakhiri proses konseling setelah tujuan tercapai. Kesimpulannya adalah kesimpulan transaksional adalah pendekatan yang dikembangkan oleh Eric Berne untuk membantu individu memahami pola komunikasi dan perilakunya. Teori ini menjelaskan bahwa kepribadian terdiri dari 3 status, yaitu ego, yaitu peran atau attitude, dan jenis. Tujuan konseling transaksional adalah membantu konseling memahami diri, memperbaiki hubungan dengan orang lain, dan mengambil keputusan secara berlebihan bertanggung jawab.
Prosesnya meliputi membangun hubungan konseling, mengidentifikasi masalah, menganalisis transaksi, membantu perubahan perilaku, dan melakukan evaluasi. Setelah kita mengetahui sejarah dan perkembangannya, mari kita melihat implementasi konstruk pada kasus nyata. Selamat pagi Ananda. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Baik, Bu. Sebelumnya terima kasih ya karena sudah menyempatkan waktu untuk datang ke ruangan BK ini. Di pertemuan kita kali ini untuk membahas dan mengatasi masalah yang ada serta kita mencari solusinya secara bersama-sama. Saya akan membantu Ananda untuk mengentaskan masalah tersebut yang mengganggu proses pembelajaran Ananda. Konseling ini bersifat rahasia, jadi Ananda tidak perlu takut karena saya akan menjaga kerahasiaan dari hal-hal yang Ananda sampaikan. Apakah Ananda bersedia? Ya, saya bersedia. Nah, jadi begini Ananda, ada beberapa guru yang menyampaikan kepada saya bahwa Ananda sering terlambat masuk kelas dan sering tidak membuat tugas. Jadi menurut Ananda, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Saya sering bangun kesiangan, kadang juga malas mengerjakan tugas karena banyak sekali. Jadi bagaimana perasaan Ananda ketika ditegur oleh guru? Saya kesal, rasanya guru selalu menyalahkan saya. Ketika kesal itu datang, apa yang biasanya Ananda lakukan? Saya membantah atau diam saja. Nah, dalam konseling transaksional ini terdapat 3 keadaan ego, yaitu ego parent, orang tua, ego adult atau dewasa, dan ego child, yaitu anak-anak. Saat kamu membantah guru karena kesal, menurut kamu itu berasal dari ego yang mana? Mungkin dari ego anak, Kenapa begitu? karena saya mengikuti emosi saya. Bagus. Sekarang jika Ananda menggunakan ego dewasa, apa yang Anda lakukan? Saya bisa mendengarkan dulu apa yang disampaikan guru. Nah, betul sekali Ananda. Jadi ego dewasa itu dapat membantu kita supaya bisa berpikir lebih rasional sebelum bertindak. Nah, sekarang mari kita mulai contoh ketika ada guru yang menegur Ananda dan bertanya, kenapa kamu terlambat lagi? Saya menjawab, bukan salah saya, jalan macet. Menurut Ananda, transaksi yang terjadi seperti apa? Guru berbicara sebagai orang tua, lalu saya menjawab sebagai anak. Nah, benar sekali. Itulah yang sering menimbulkan konflik. Bagaimana jika Ananda merespon dengan ego dewasa? Saya bisa mengatakan, maaf Bu, saya terlambat dan akan berusaha berangkat lebih awal. Nah, bagus. Respon itu lebih efektif dan akan mengurangi konflik. Nah, sekarang ketika guru menegur dan kamu membantah, apa yang biasanya terjadi setelah itu? Guru semakin marah. Lalu ketika guru sudah marah, bagaimana perasaan kamu? Saya merasa tidak dipahami oleh guru tersebut. Pola ini sering berulang ya? Ya Bu. Jadi Ananda, dalam analisis transaksional, kondisi seperti ini disebut permainan psikologis. Tanpa sadar, kedua pihak terjebak dalam pola yang sama dan tidak menyelesaikan masalah. Sejak kecil, apakah ada pengalaman yang membuat Ananda merasa sering disalahkan? Orang tua saya sering memarahi saya kalau melakukan kesalahan. Bagaimana perasaan Ananda saat itu? Saya merasa apa yang saya lakukan selalu salah di mata mereka, Bu. Nah, bisa jadi pengalaman tersebut
mempengaruhi cara Ananda dalam merespon teguran saat ini. Namun sekarang Ananda sudah mampu memilih respon yang baik kan? Nah, apa perubahan yang ingin Ananda lakukan? Saya ingin mengurangi keterlambatan dan tidak membantah guru-guru lain, Bu. Bagaimana langkah konkretnya? Mungkin sebelum tidur saya memasang alarm dulu, Bu. Nah, habis itu menyiapkan perlengkapan sekolah pada malam hari. Setelah itu mendengarkan guru sampai selesai sebelum menjawab. Apakah Ananda siap menjalankan komitmen tersebut selama 1 minggu? Ya, saya siap. Baik, ini menjadi kontrak kita bersama ya. Ya, baik, Bu. Nah, Ananda, setelah kita berdiskusi hari ini, apa yang dapat Ananda jadikan pelajaran? Saya menyadari bahwa selama ini saya lebih banyak menggunakan ego anak saat menghadapi masalah. Apa yang Ananda akan lakukan ketika mulai merasa kesal? Saya akan mencoba menggunakan ego dewasa, berpikir dulu sebelum merespon. Sangat baik sekali Ananda. Saya menghargai usaha dan komitmen Ananda. Kita akan bertemu kembali minggu depan untuk melihat perkembangan yang telah dicapai ya. Terima kasih, Bu. Baik Ananda, sama-sama.